Baik, terima kasih Ibu. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih pada kita doa. Sebelum berdoa, semoga pelajaran kita hari ini benar-benar dengan lancar dan Allah memberkati. Amin. Nah, sebelum kita masuk pelajaran kita hari ini, silahkan perhatikan dulu sekelilingnya apakah ada sampah dan tolong rapikan dulu mejanya ya. Boleh bulan bisa sedikit sebelah kanan. Nah. Baiklah Anda sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai bencana. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya, untuk materi kita hari ini tentang bencana. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu akan bisa terlebih dahulu. Yang pertama itu Andini, Mira, Aisyah Putri, kemudian ada Sifrulan, Alvita, Dea, Puji, Nisa, Mai, James, Zakia, Rashid. Oke, baik. Apakah ada teman-temannya yang tidak hadir? Ada Bu, yang sakit. Semoga Allah cepat kesembuhan ya. Amin ya Rabbal alamin. Baiklah Anda sekalian. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, seperti yang kita ketahui, beberapa bulan yang lalu itu ada kejadian bencana yang terjadi di Pulau Sumatera. Nah, apakah Anda sekalian ingat apa yang terjadi di Pulau Sumatera? Bencana galon. Iya benar. Nah, itu sangat mengguncang kita sebagai manusia ya. Sangat menghancurkan peradaban. Maksudnya itu di sini banyak rumah yang rusak dan banyak korban jiwa. Oke. Kita akan masuk supaya kita lebih paham, kita akan masuk kepada video. Oke, sebentar ya Anda. Baik Ibu. Bencana kemarin apakah ada saudaranya yang terkena Anda? Apakah ada yang terkena musibah tersebut? Alhamdulillah sejauh ini tempat James aman Ibu. Bisa Ibu.
Sepertinya ada kendala di Kota Ibu, apakah ada yang bisa bantu untuk menyampaikannya? Ananda, dia kami atau dari yang sebelumnya? Baik Ibu. Sama-sama Ibu. Nah, silakan perhatikan terlebih dahulu. Apa yang Anda saksikan saat ini bukanlah daratan baru yang muncul dari masa lalu, dan ini bukanlah hamparan tanah kering. Ini adalah pantai Parkir di kawasan Gunung Tawar, Kota Padang. Tempat yang biasanya menyajikan pasir dan debur ombak, hari ini berubah total menjadi lautan kayu. Ribuan ton material, mulai dari ranting kecil, sampah plastik, hingga batang pohon raksasa sebesar drum, menutup rapat permukaan muara. Pemandangan ini bukan sekedar fenomena alam biasa. Ini adalah jejak visual dari amarah sungai. Pesan kelam yang dikirimkan langsung dari Hulu Sumatera Barat menuju pesisir Kota Padang. Semuanya bermula dari curah hujan tinggi yang mengguyur pegunungan dan hulu sungai selama seminggu ini. Debit air yang meningkat drastis menciptakan banjir bandang, menyapu apa saja yang dilaluinya. Coba perhatikan batang-batang kayu ini. Sebagian besar masih utuh, seperti sisa penebangan liar atau deforestasi. Ini menandakan arus air di atas sana begitu kuat. Ia mampu mencabut paksa pepohonan, menyeretnya berkilo-kilometer menuruni bukit, masuk ke aliran sungai Batak Kuranji, dan akhirnya terhenti di sini. Bagi kita yang sekedar lewat, ini mungkin unik atau bahkan instagramable. Tapi bagi nelayan pantai Parkir, ini adalah musibah. Lautan kayu ini menjadi tembok penghalang nyata. Perahu nelayan terpaksa bersandar mati. Mereka tak bisa melaut. Jika memaksa menerobos, balik-balik mesin akan hancur menghantam kayu keras di balik keruhnya air. Namun lihat lebih jeli. Di sela-sela batang pohon ini terselip plastik, styrofoam, dan limbah rumah tangga. Ini adalah cermin perilaku kita. Banjir tak hanya membawa tanah dan kayu, ia juga mengembalikan apa yang kita buang sembarangan. Pantai Parkir hari ini menjadi saksi bisu konektivitas alam, bahwa apa yang terjadi di hulu akan dirasakan di pantai. Kerusakan di hulu menjadi derita di hilir. Entah arus pasang nanti malam akan membawanya ke tengah laut, atau ia akan terdampar lebih lama menunggu tangan manusia. Namun fenomena ini adalah pengingat keras. Jagalah keseimbangan alam, karena pada akhirnya kitalah yang akan menanggung akibatnya.
Nah, dari video ini dari Anda semua yang bisa menyimpulkan apa yang sudah terjadi di Padang tersebut. Mungkin James bisa maju ke depan menyimpulkan apa yang sedang terjadi di Kota Padang dilihat dari video ini. Anja, silakan menambahkan. Di sini saya menyimpulkan, karena kita lakukan adalah satu contoh kejadian dalam proses internet. Di sini saya akan menyimpulkan apa yang ada di video ini. Video dari Ibu Ike Kumarasari berikan ini adalah contoh video bencana. Seperti yang dalam video bilang, bencana itu adalah satu kejadian yang bakal merugikan kepada masyarakat, kerusakan. Nah, di bagian hilir, di sini kan terjadi di dekat pinggiran pantai terjadi tumpukan-tumpukan kayu bekas-bekas melakukan penebangan secara liar. Lalu proses-proses yang bisa merugikan alam itu sendiri. Nah, lalu ketika akar-akar besar tidak kuat menampung lagi, otomatis dia akan mengalirkan suatu lewat aliran-aliran sungai yang sampai akhirnya ujung ke daerah hulu itu sendiri. Nah, lanjutlah dia akan terjadi penumpukan seperti ini dan menimbulkan kenaikan air, tapi dia termasuk pencemaran yang dihasilkan oleh dari limbah-limbah yang dilakukan itu sendiri. Kurang lebih begitu teman-teman. Mungkin dari kesimpulan teman-teman bisa disesuaikan dengan Nah, betul yang saya tadi bahwa bencana ini bukan hanya karena alam saja, tetapi di sini bisa kita lihat bahwa manusia sangat berperan penting di sini. Contohnya adalah banyaknya pohon-pohon besar yang turun dari gunung itu. Nah, di sini membungkam para oknum yang sudah melakukan penebangan liar di hutan, sehingga menyebabkan ketika terjadi hujan deras berkepanjangan menyebabkan terjadinya banjir bandang yang besar. Nah, baiklah Anda sekalian, kita sebagai manusia harus menjaga alam dengan tidak menebangkan sembarangan. Nah, kita sebagai siswa itu harus menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, kemudian untuk pelajaran kita hari ini yaitu tentang siklus bencana. Jadi kita hari ini tentang siklus bencana dan konsep mitigasi. Nah, Anda sekalian, apakah ada yang tahu apa sih siklus dari bencana ini? Siklus bencana itu adalah proses bencana yang terjadi dan proses mitigasi itu Serius ya, men? Yang pertanyaan itu adalah siklus dari bencana, bukan konsep yang terjadi siklus banjir seperti apa, siklus longsor seperti apa. Nah, secara umumnya siklus bencana itu terdapat pada 3. Nah, yang pertama itu namanya pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Nah, ada yang bisa membedakan apa itu pra bencana, sebenarnya juga pasca bencana. Pra bencana itu sebelum bencana, setelah bencana terjadi. Nah, satu, Mbak Danisa boleh diulang kembali penjelasannya. Pra bencana itu sebelum bencana dulu. Kalau saat bencana itu saat adanya bencana banjir. Kalau pasca bencana itu bagaimana kondisinya setelah terjadinya banjir. Betul sekali. Pertama
pasca bencana. Nah, pas di pra bencana ini kita itu untuk melakukan pencegahan sebelum terjadinya bencana. Contohnya yang pertama adalah banjir. Kalau banjir, itu apa cara kita untuk mencegah agar tidak terjadi? Rehabilitasi. Baik. Tidak membuang sampah ke sungai. Rehabilitasi. Restorasi drainase yang terjadi di sana. Rasanya udah ini kali Bu. Ya, coba tulis secara Kan aku yang disuruh kok dia yang jawab Bu. James boleh ada ibu ya James. Oke, teman boleh dulu Tidak membuang sampah ke sungai, terus tidak membuang sampah ke solokan Bu. Oke, benar. Berarti lebih berapa? Nah, ketika prabencana ini kita harus bisa berusaha untuk mencegah agar bencana tidak terjadi. Nah, ketika kita tidak bisa mencegah dan akhirnya bencana itu tidak terjadi, apa cara kita agar saat terjadi bencana itu apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan agar tidak terlalu banyak kerugian yang dapat kita alami. Contohnya adalah pada saat gempa bumi. Apa langkah pertama yang akan kita lakukan ketika terjadi gempa? Misalkan kita lagi di kelas nih, apa langkah pertama yang kita lakukan ketika di kelas? Serius ya, Mes? Nanti nilai kamu saya kurang ya? Oh, kami belum tahu Bu. Biasanya kami lari aja langsung keluar Bu. Lari keluar. Iya Bu. Nah, biasanya apa? Lari aja keluar Bu. Nah, Apa terbuka Bu? ya benar sekali. Nah, ketika kita dalam ruangan dan kita terpisahkan lapangan terbukanya jauh nih. Nah, kita bersembunyi di bawah meja yang kokoh seperti meja ini kuat. Nah, kalau misalkan kita nah, kalau misalkan kalau coba itu pasti ya, mau dekat tiga di mana kita bisa menyebut iya siapa dulu Saya setuju sama Kia Bu, karena di tiap-tiap seperti ini kan itu ada perbandingan yang ini Bu. Iya, Bu kan ada kayak kondisi dari benar tapi kan itu dia menurutnya bisa tumbang ya. Nah, cara yang utamanya itu kita nah, cara kita yang pertama itu adalah berusaha untuk mencari ruang terbuka. Kalau bisa di lapangan, kita lari ke lapangan terbuka yang tidak ada bangunan sekelilingnya. Ibu kalau boleh tahu udah habis apa ya? Nah itu yang kalau misalkan bisa yang pertama tuh memang kita harus bersembunyi di bawah misalkan meja atau apapun yang tahan dengan kebutuhan. Misalkan kita punya meja ini tahan dengan kebutuhan tersebut. Kalau meja bocor, bisa ya. Nah misalkan tetap juga tidak bisa, nah itu merupakan resiko yang kita dapat. Karena itu ya benar, karena saat bicara itu kita hanya bisa mengurangi, bukan untuk bisa benar-benar meminimalisirnya ya, tapi cuma bisa untuk berusaha untuk mengurangi dari dampak benar tersebut. Iya benar, langkah awalnya. Ya betul. Iya, kenapa Mira? Iya benar. Nanti kemudian pasca bencana. Pasca bencana ini merupakan cara kita untuk memulihkan keadaan, merehabilitasinya. Contohnya itu adalah seperti yang sekarang itu terjadikan kemarin itu terjadinya banjir bandang yang terjadi di 3 provinsi di Sumatera. Yang pertama adalah di Aceh, di Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Nah itu sangat besar kerugiannya dan itu merupakan langkah besar yang harus diambil oleh pemerintah untuk meminimalisirkan dampak bencana. Contohnya adalah masalah rumah. Banyak rumah-rumah dari masyarakat yang hilang, sehingga pemerintah harus sigap dalam mengambil keputusan, yaitu untuk misalkan membangun rumah darurat untuk tempat tinggal masyarakat. Nah, bencana ini ada 2 ya. Yang pertama
Nah, kan ini merupakan gambaran umum tentang bencana. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama kita dapat mengidentifikasikan titik bencana. siklus bencana tadi. Yang mana ada pra bencana sampai dan juga pasca bencana. Nah, yang kedua menganalisis titik bencana, implementasi mitigasi dari titik bencana sendiri. Nah, yang kedua itu mengklasifikasikan kondisi bencana. Nah, ini merupakan tujuan kita hari ini, yaitu kita dapat mengetahui mengidentifikasikan siklus bencana yang mana ada 3 yaitu pra bencana, sebenarnya juga pasca bencana. Dan yang kedua itu mengidentifikasikan konsep bencana berdasarkan sifatnya, yang mana itu konsep bencana klasifikasi ini Kita nggak ada analisisnya, Bu. klasifikasi sifatnya itu ada 2. Yang pertama itu lalu kita kan sudah belajar tentang jenis bencana. Nah, bencana itu kan ada namanya bencana alam dan juga bencana alam. Masih ingat nggak anak-anak sekalian pelajaran minggu lalu? Dengan Coba jamin. bencana alam tuh kayak longsor wajar, kalau bencana non alam tuh kayak kimia, kimia pabrik, proses kayak lingkungan, gas emisi rumah kaca. Oke, udah jelas sekali. Nah, minggu lalu kita kan sudah sekali kan ada bencana alam dan juga bencana alam. Nah, sekarang yaitu kita mempelajari tentang siklus bencana yang telah dibiarkan tadi. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang konsep mitigasi berdasarkan sifat itu struktural dan juga non struktural. Nah, yang pertama itu ialah struktural. Apakah ada yang tahu apa yang disebut konsep mitigasi bencana yang bersifat struktural? Tersusun. Yang terbatas lebih ke pertahanan. Nah, betul sekali. Nah, kalau struktural itu ialah bagaimana kita jauhin jangan salah. Aku tidak tahu salah. Seperti harusnya harus lebih cepat ya. Ya, Bu. Biar dia ya, Bu. Dia ketika itu. Aku harus semuanya lebih cepat. Mau nggak ya? Nah, secara struktural ini yaitu contohnya tadi benar kata Mira tadi, itu pemulihannya berupa ketika kita membangun tanggul. Dan kalau yang non struktural ini contohnya ialah kita mengadakan sosialisasi untuk bencana ini. Misalnya sosialisasi ketika masalah banjir. Nah, kita mengadakan sosialisasi bagaimana dampak banjir tersebut dan bagaimana cara kita untuk menghadapi supaya kita tidak terjadi banjir, mencegah terjadi banjir. Seperti itu.
Oke, selanjutnya itu tentang bencana tadi. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang bencana alam dan juga non alam. Nah, sekarang bencana alam, bencana itu ada yang namanya bencana klimatologis. Nah, ada yang mau menjelaskan apa itu bencana klimatologis? Seperti hujan berkepanjangan. Ya benar. Coba siapa yang bisa maju ke depan untuk membuat apa aja yang bencana klimatologis yang merupakan contoh bencananya? Oke, boleh maju ke depan. Silakan yang ke depan. Andini boleh maju ke depan Andini. Terkait dengan bencana klimatologis ini. Oh, Rashid? Andini saja, Andini yang Andini bagian menjelaskan tentang bencana. Aku kan gambar. Boleh dia mendepresi dong. Apakah gambar hujan termasuk dalam bencana klimatologis? Mungkin maksud tadi ini merupakan faktornya mungkin iya ya klimatologis masuk termasuk dalam gambar hujan. Tapi kalau bencananya itu bukan termasuk bencana ya ini. Nah mungkin yang lain bisa membantu ini yang menjelaskan apa aja contoh bencana klimatologis ini. Yang lain lagi dia jam sudah maju tadi. Mungkin kepada Nai Sandra boleh kan? Harus pakai gambar. Bukan. Mungkin Andini lagi berkreasi. Ya benar. Andini kalau jadi guru Ya Bu, bikin boleh. Kemarau. harus benar Kemarau. Pada Julium. Ya, kemarau. Terima kasih ya. Nah, Berdasarkan yang dibuatnya ini apa sih? Benar semua? tidak. Yang mengatakan tidak, coba jelaskan apa alasannya mengatakan tidak. Boleh ke depan sampai yang mengatakan tidak tadi. Apakah tsunami ini termasuk ke dalam bencana klimatologis? Berarti ini salah ya. Nah, berarti kalau klimatologis itu apa dong? Masuk dalam bencana apa? Apakah tahu kan bencana ini ada yang namanya klimatologis, ada satu lagi Klimatologis. Oh, oke. Jadi yang kedua itu ada namanya bencana geologis. Geologi itu kayak longsor. Nah, benar. Kalau bencana geologis itu ada contohnya ada longsor. Benar. Longsor, gempa bumi. Ada gempa bumi. Nah, tsunami ini masuk ke dalam bencana geologis ya, Mai. Benar. Nah, satu lagi itu adalah gunung. Gunung Merapi. Nah, apakah Anda sudah dapat membedakan apa itu bencana klimatologis dan apa itu bencana geologis? Coba lihat apa beda dari klimatologis dan geologis? kalau bencana klimatologis itu contohnya bencana yang terjadi Dan disebabkan oleh iklim. bencana yang disebabkan oleh klimatologis
Belum. Kenapa belum? Karena dari siklus 3 itu kan ada saat dan pasca. Ibu tidak menjelaskan apa dari urgensi itu sendiri dari setiap 3 siklus itu dalam ujian. Jadi belum masuk di ujian. Bu, Izin Bu. Ya. Bukannya dia sama kita tak ada mengkaji urgensi ya Bu? Iya Bu. Mungkin bahasa Jamis terlalu tinggi ya. Jamis sebelumnya sekolah di mana? Tapi saya kayaknya IQ dia secara dengan audiens saya. Sama sekali. Dalam prabencana tuh sama bencana pas bencana itu yang tadi dijelaskan tuh masih deskripsi. Coba kalau disebutkan dalam rincian poin aja Bu, mungkin bisa diulang. Itu kan ada COVID. Belum. Bisa nggak Jamis punya informasi cuma apa? satu bencana. Ya, satu bencana misal bencana banjir, prabencananya apa, saat bencananya apa, pas bencananya apa, kalau longsor, prabencananya apa, saat bencananya Ini apa, bukan video Ibu tadi Bu. Apa mau diputar lagi videonya? Nggak usah Bu. Ya udah saya. Nanti kalau nanti ada video. Oke, Tadi saya yang lupa. sudah dimakan udah ada contohnya. Iya Bu. Sebenarnya Jamis tuh kita tadi coba sama ibu ditanyain ada itu tadi. Mungkin dari Mbak Chandra pengen menjelaskan contohnya yang tadi itu udah jelas video Ibu. Mungkin ini. Oke, contoh kita yang tadi adalah banjir ya. Kita contohnya banjir. Nah, Nah, setelah bencana di sini, yaitu yang pertama ialah ketika misalkan kita membuang sampah sembarangan, kemudian adanya penerbangan lintas liar, dan juga misalkan ada seperti kemarin itu ialah hujan yang berhenti selama seminggu. Nah itu menyebabkan karena adanya unsur manusia dan juga unsur alam sehingga menyebabkan terjadinya bencana tersebut. Dan kemudian setelah terjadi bencana itu adalah pasca bencana itu kita melakukan pemulihan di mana kita melakukan pemerintah kita melakukan itu yang pertama contohnya seperti kita ada rumah yang rusak itu ada perbaikan dan juga adanya bantuan dari pemerintah dan juga perbaikan lagi lingkungan yang sudah misalkan seperti tadi itu pohon-pohon yang sudah pada hampir ke pantai itu dibersihkan lagi gitu. Jalan-jalan yang terdampak Bu. Apa? Jalan yang Iya benar. Contohnya ialah kemarin seperti di Rembahan Naik itu sangat lama sekali kan pemulihannya sehingga terjadilah apa namanya jalur satu arah kan dan juga dibatasi jamnya sehingga itu sangat mengganggu aktivitas manusia. Ada yang misalkan dia mau pulang tapi tidak bisa atau karena ditutup gitu kan jadi harus dialihkan ke tempat lain seperti itu. izin menambahkan Bu, untuk pasca bencana tidak hanya diperlukan oleh pemerintah saja, tapi pun untuk kerjasama dari masyarakat itu sendiri seperti pemulihan drainase dan melakukan rehabilitasi tersebut. Apakah ini sebagai Bu, jangan sering uji guru Bu. iya ya memang dasarnya terlihat sekali ya bukannya. Iya cara di atas rasa-rasa. Agak segan awak dengan saya akan terapa ini. Uji balik. Oke, supaya lebih jelas lagi, Ibu akan memberikan sedikit ini. Kita akan melakukan kerja kelompok, diskusi kelompok. Nah, di sini ada 3 kelompok. Jadi satu kelompok itu terdapat 4 orang. Oke, silakan ketua kelas untuk membagi kelompoknya. Untuk kelompok pertama itu Andini, Mira Gustia, Aisyah, Sri Bulan, dan Alisa. Untuk kelompok 2 Dea, Rachid, Zakia, dan untuk kelompok 3 Mei, Ferika, dan Suji. Oke itu Bu. Oke, silakan duduk sesuai kelompoknya. Udah Bu. Mana kelompoknya? Siapa tadi kelompok? Kamu bilang siapa aja tadi? 1, 2, 3. Mungkin belum bisa buat di pelimpahannya ya. Nah, silakan dikerjakan tugasnya selama dikasih waktu selama 7 menit. Gimana ya? 3 kalau dipilih. Silakan diisi sampai Cepat. apa ini?
sabar ibu ya. Ya Bu. Gimana? Apa ada yang kesulitan dengan soalnya? Enggak. Jangan sini. Kita lihat. Jangan sini. Cinta sekali anaknya ya. Tinggal 2 menit lagi ya. Berapa menit lagi Bu? 5 menit lagi. Sudah siap ya, Mes? Kalau baca buku di kayak buku. Siap? Ada yang sudah siap? 3 menit lagi ya.
Sama jam kita sudah mulai habis. Sampai nomor 2 sudah siap? Mau berapa itu? Nomor 3. Nomor 4 itu yang D itu putih beliau juga. Sampai nomor 3 saja dikerjakan ya. Nomor 3 Bu. Oh iya nomor 3. Iya, nomor 3. Terus apa itu berhubungan dengan ini? Misalkan tandanya dengan Nomor 3 di poin keempat. aliran apa yang terjadi? Ibu. Sedikit ciri-ciri gejalanya. Ibu, ya, nomor 3 itu Bu yang pilihan-pilihannya itu kan mencocokkan ibu suruhan Bu. Nah, proses pengikisan pantai kalau gelombang kita ada jawabannya di sini Bu. Jadi Pada proses beliau. double. Ada 3 pun beliau. Jadi gimana Ibu? Kan Harus tulis. boleh dituliskan saja ya. Kalau misalkan yang nomor 3 itu kalau jawabannya tidak sesuai boleh ditulis saja ya. Oke Bu. Ya, makasih Bu. Udah Bu. Buat ini ada cukup membedakan tadi. Karakteristik bencana dengan jenis bencananya beda loh James. Longsor ini merupakan nama bencananya longsor, bukan karakteristiknya. Soal apa aja gitu. Oke, mungkin anda sekalian untuk menghemat waktu dikerjakan sampai nomor 2 saja ya. Yes. Sampai nomor 2 saja dikerjakan. Sampai nomor 2
baru saja dikerjakan karena kita memang Udah dikerjain Bu nomor 3 gimana? nggak apa-apa, nilai plus nanti buat kamu. Oke, karena kelompok ini sudah akan membuat James. Boleh membuat semua terlebih dahulu James. Siapa yang bisa maju? Atau mau semuanya juga boleh. Ya udah sendiri saja aja James. Ya, kita jadi instalasi salah sih. Boleh di nomor ya? Nah, jawabannya dibacakan saja ya. Karena kita Nomor 2. Oh, Nomor 2. jadi nomor 1 jawab. Nomor 1 jawab. Nomor aja nomor 1. Dan Nomor 2. Oke, boleh jadi nomor 2, nomor 1 juga nomor 1 boleh. So, kan nomor 1 kan ada ini kan tadi ada penanggulangan sama konsep. Tapi penanggulangan. Nah, ya, yang kelompok 2 itu konsep. Tapi kok belum? Sudah. Jangan. Oke, jadi kan nomor 2 itu ada beberapa gambar, ada 5 gambar. Yang pertama itu nomor pertama itu adalah jenis hujan itu apa? Kalau dari karakteristik kelompok itu sendiri dari turunnya tanah, yaitu kondisi tanah itu sendiri lalu menimbulkan kerusakan turunnya pada penghijauan yang ada di tanah tersebut. Lalu yang kedua itu ada gempa bumi. Jenis bencananya dan karakteristiknya adalah kerusakan yang terjadi pada permukaan, lalu rusaknya bangunan dan kerusakan lainnya gitu. Yang disebut itu baru saja 2 SMU sama kelompok saya. Kalau yang di nomor 3 itu gunung meletus, karakteristiknya itu yaitu turunnya lava lahar ke permukaan. Nah kalau banjir itu yang di nomor 1 dia jadi misalnya banjir, karakteristiknya itu meluapnya air ke permukaan, itu adalah karakteristiknya. Kalau yang nomor 5 itu dia kayak badai, karakteristiknya itu kerusakan yang terjadi di permukaan seperti lembab, basah ke dalam kemudian sendiri. Mungkin itu Bu. Mungkin teman-teman kalau ada penambahan penjelasan kelompok lain silakan. Silakan kembali ke Makasih Bu. ini kepada kelompok siapa yang mau tampil dulu? Ini nomor 1 silakan. Program nomor 1. Baiklah, saya menunjukkan jawaban dari kelompok saya. Nomor 1, poin B yaitu penanggulangan bencana. Yang pertama ada banjir dengan cara tidak membuang sampah sembarangan dan melakukan reboisasi atau penanaman pohon. Yang kedua ada gempa bumi dengan membuat bangunan yang kokoh agar tidak mudah roboh saat gempa. Yang ketiga ada gunung meletus tidak membuat bangunan atau rumah di sekitar gunung api, menyediakan sirine waspada. Yang terakhir ada kebakaran hutan, penanggulangan bencananya tidak membuang puntung rokok sembarangan pada saat berkemping di hutan. Oh baik, segitu saja jawaban dari kelompok kami. Silakan duduk kayak itu langsung jawabannya ya. Kemudian kepada kelompok terakhir silakan duduk. Bencana merupakan peristiwa yang mengancam kehidupan manusia. Sudah Bu. Boleh ulang lagi? Ulang lagi. Tadi kelompok buat tentang penanggulangan bencana kan? Ya, ini konsepnya Bu. Bukan Kami yang yang nomor satu Bu. Kami yang penanggulangan. Ini konsep Bu. Ya Bu. mungkin gue ini konsep secara keseluruhan. Tadi ayatnya apa? Penanggulangan Bu. Nomor 1. Oke. Jadi mau penjelasan lagi Budi? Jadi mah soal apa itu malah. Gak apa-apa kita berani di depan ya. Gak apa-apa salahkan Bu. Ya gak apa-apa. Bencana merupakan peristiwa yang mengancam kehidupan manusia. Tapi bencana juga terjadi karena aktivitas manusia dan juga faktor alamnya Bu. Benar. Oke, silakan duduk. Baik.
sudah diskusi yaitu tentang bencana ya. Yang mana di dalam tadi ada apa aja bencana yang ada yang kita bahas tadi. Dari konsepnya, karakteristiknya, penanggulangannya, seperti itu ya. Nah, jadi untuk penutup kelas kita hari ini, supaya lebih semangat lagi ya dalam menerapkan kelas selanjutnya. Nah, nanti ibu akan ngasih kuis dan juga untuk minggu depan, nah akan ada PR ya. Jangan lupa kerjakan PR yang ibu kasih tadi ya. Dilanjutkan tugas diskusinya tadi ya. Silakan yang dibuat di rumah untuk dikumpulkan minggu depan. Tetap kelompok. Oke, terima kasih Ibu. Iya, sama. Nanti kita akan kuisnya. Kuisnya ini siapa cepat dia dapat ya. Dia bukan sistemnya bukan langsung maksudnya bukan kita langsung ditunggu dulu, tapi langsung mulai. Dan saya pernah tengok bapak ibu. Mana? Diperhatikan dulu ya. Bapak ya anak coding. Saya itu udah mulai. Ya sabar. Ada hadisnya kan sabar. punya HP bu. Belum Ya, ada HP bu. ya berarti kamu boleh gabung sama teman-teman ya. Terus jadi kan di mana? Kalau sudah ada yang mulai, langsung mulai deh, Bu. Iya, langsung mulai saja. Sudah bisa masuk? Ini belum? Bisa. Ada yang belum juga. Ada yang sudah siap? Sabar Bu, berapa namanya aku? Iya, 8. Sudah bisa semua? Yes, masih ada. Next, 21. Sudah siap? Belum.
Mira Aisyah 3. Puji di sini. Di sini Di sini apa ada tiga. Bu kayaknya di Bu harusnya tengok. Dia bukan tuh ini ada dia butuh waktu ya. Main di Iya. dalam. Oh ini Bu. Dua bu. Ini yang di sini ketiga puji, yang kedua Iya benar. Iya benar. Enggak, salah. Ulang juga mungkin. Ibu. Tapi di HP-nya ibu juga ada nama aku. Tapi si Jen cuma benarnya 7 orang Dia pokoknya. Ya tapi enggak. Waktu aku paling cepat. Bu benarnya si Jen Terus kata ibu paling cepat. Dia yang paling cepat. Cepat. aku yang paling Betul cepat. 8 Bu. Soalnya 8-nya di atas itu. Ya. Yang betul 8 dan iya benar. Dari sini juga ada dia ya. Apakah Dames tunjukkan atau tidak ya Dames nih? Tidak, Bu. Tidak kan? Harus singkirkan. Iya Bu, di sini sesuai itu juga. Ibu di sini ya. Nah berarti yang menang nih adalah ini saya kuliah. Jadi yang menang. Betul apa? Coba ini saya ulang. Coba. Berarti nah Ini ada satu ini Pak. ini kan amin banget. Ini yang benar. Waktunya siapa di luar main? Mira, kita coba. Kenapa sih bisa muncul ya? Ini baru Bu. Iya yang. Ya Allah. Oke silakan maju Mira. Ini yang bertiga, yang berdua ini bagaimana ini? Oke, juara satu itu Mira, juara dua Mai, dan juara tiga Zakia. Maju, Bu. Ya, silakan maju. Langsung tiga-tiganya aja. Iya, tiga aja langsung. Aku ada kali ya kadang. Oh, satu kali yang dibuat tadi tuh Mam ya. Jadi yang Itu aku yang jawab. kalian berdua saja ya. Gua aku yang jawab tadi semuanya. Aku mau lagi dulu saja ya. Silakan maju. Iya sudah dulu ya tapi gua dulu. Boy Mai aku yang jawab lain Mai. Iya. Maju. Apa sih? Silakan maju. Silakan maju ke depan. Mira, Mai dan juga Zakia. Sekali 3 Bu. Iya sekali tiga aja. Langsung saja sekali tiga. Cepat guys, masuk guys. Kalian nggak mau aku aja ini tiganya Bu, nggak mau ya Bu. Coba aja satu. Mira ya. Tahu. Oke, ini kepada Mira. Boleh tadi tolong dong dokumentasi. Oh, ini saya mau dokumentasi. Nggak mau. Nah, semuanya langsung ya. Itu langsung dibagi aja semuanya ya. Langsung aja. Dua tadi. Satu, dua, Masih dulu. Oke, langsung saja. dua, betul. Serius. Satu, dua, tiga. Oke. Mau ya tadi yang salah, ada kesalahan tadi karena yang pernah masuk tadi. Ini ada Sekali lagi nih. kalau kita lagi masih ada satu ya Bu. Mungkin ini bisa menjadi penyenangan Anda sekali lagi supaya lebih mudah lagi pemahaman dalam belajar. Ibu. Nah mungkin sekian materi Ibu hari ini, semoga bermanfaat untuk program kita hari ini. Silakan pimpin doa terlebih dahulu kepada ketua kelas, silakan pimpin doa. Oke, terima kasih kepada Ibu Bike untuk pada pelajaran pada hari ini. Angka baiknya sebelum menutup pelajaran kita doa terlebih dahulu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan ya. Jangan lupa PR-nya dikerjakan. Ya Bu.